Selamat datang kepada orang-orang yang benci akan bahasa Inggris namun sebenarnya mau dan butuh belajar bahasa Inggris. Kalian berada di tempat yang tepat. Pasti kalian pernah melihat dan mendengar tulisan simple present, present continuous, present perfect continuous, dan lain-lainnya. Pada saat kalian belajar di sekolah dulu, tapi kalian hampir tidak paham akan semua itu. Semua hal itu kita sebut sebagai tense. Dan tense itu hanyalah salah satu bagian dari grammar pada bahasa Inggris yang selalu membuat kita pusing dan takut untuk belajar dan menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Belum lagi ditambah grammar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tense. Tense itu sebenarnya hanyalah bentuk pola kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya sebuah kejadian atau sebuah kegiatan. Dan tense hanya dibagi menjadi 3, yaitu pertama, sesuatu yang telah terjadi di masa lalu atau when something happened. Kedua, saat sesuatu sedang terjadi di masa kini atau when something is happening. Dan ketiga, saat sesuatu akan terjadi di masa depan atau when something is going to happen. Dari 3 tenses tersebut, sebenarnya kalian hanya butuh memahami 5 tenses untuk daily conversation. Mari kita mulai. Tense pertama ialah simple present. Di sini rumusnya adalah kalimat subjek dengan verb 1. Simple present biasanya digunakan ketika kita membuat sebuah kalimat yang dinyatakan kegiatan sekarang, kebiasaan, dan fakta. Kedua, ialah present continuous. Dengan rumusnya, subjek ditambah to be-nya yaitu is, am, atau are, ditambah verb atau kata kerja yang berakhiran ing. Present continuous biasa digunakan untuk ketika kita membuat sebuah kalimat atau kegiatan yang sedang dilakukan. Tense ketiga ialah present perfect dengan rumus subjek ditambah have ataupun has, itu to be-nya, diikuti dengan verb 3. Biasanya kalimat ini digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan yang dilakukan dari dulu hingga sekarang. Dan yang keempat ialah simple future dengan rumus subjek ditambah will dan verb 1 yang biasa digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Tense kelima ialah simple past dengan rumus subjek plus verb 2. Biasa digunakan untuk menyatakan atau melakukan kegiatan yang sudah diselesaikan di masa lalu. Mari kita lanjut dengan beberapa bahasan mengenai contohnya masing-masing dari setiap tenses. Tense nomor 1 kita akan membahas simple present. Contoh pertama ialah I love you 3000 yang artinya saya mencintaimu 3000. Ini di film Iron Man ya. Di sini subjeknya ialah I dan verb satunya adalah love. Contoh nomor 2. She loves you so much. Yang artinya dia sangat mencintaimu. Di sini subjeknya she dan
Verb satunya di sini love tapi ditambah s karena di sini subjeknya singular. Contoh ketiga, I love you to the moon and back, yang artinya saya mencintaimu selamanya. Di sini subjeknya I dan verb pertamanya masih menggunakan kata-kata love. Jadi kesimpulannya untuk simple present yaitu adalah kalimat yang menggunakan subjek ditambah dengan verb 1. Kita lanjut ke tenses nomor 2, yaitu present continuous. Contoh pertama, they are loving you, yang artinya mereka sedang mencintaimu. Di sini subjeknya adalah they, dan di sini kita menggunakan to be atau kata bantunya are karena mereka menggunakan they, jadi plural. Dan untuk kata kerjanya di sini kita menggunakan verbnya yaitu adalah love, tapi ingat di sini harus ditambah dengan ing, makanya verbnya menjadi loving. Contoh nomor 2, I'm loving you so gentle. Di sini artinya saya mencintaimu dengan sangat lemah lembut. Di sini subjeknya ialah I, to be-nya am karena emang to be-nya khusus hanya untuk I saja. Dan verbnya sama, menggunakan love tapi ditambah akhiran ing. Contoh ketiga, she is loving and lovable, yang artinya dia sedang mencintai dan dapat dicintai. Di sini subjeknya she dan to be-nya is karena dia singular. Dan sama seperti dua sebelumnya, verbnya menggunakan verb ing. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu present perfect. Ingat, present perfect adalah gabungan dari simple present dan present continuous. Jadi sesuatu yang sudah dikerjakan dari dulu sampai sekarang dan masih sedang berlangsung. Contoh pertama, they have loved you since you were born, yang artinya mereka telah mencintaimu sejak kamu lahir. Di sini subjeknya they, to be-nya adalah have, dan verb 3-nya adalah love. Biasanya untuk sebuah kata kerja, bentuk kedua dan ketiganya biasanya hanya ditambahkan d atau berubah menjadi ed saja. Ya. Next, nomor 2. I have loved you for 1,000 years. Ini salah satu lagu ya, yang terkenal. Yang artinya saya mencintaimu sudah selama 1.000 tahun. Nah, di sini subjeknya adalah I, to be-nya kita menggunakan have, dan lagi verb 3-nya di sini menggunakan love. Nomor 3, she has loved you like a fool, yang artinya dia selama ini mencintaimu seperti orang bodoh. Di sini subjeknya kita menggunakan she, dan to be-nya atau kata bantunya menggunakan has karena dia singular, dan kata kerjanya untuk bentuk ketiganya adalah love. Lanjut ke nomor keempat, di sini kita ada simple future. Nah, contoh pertama, they will always love you, yang artinya mereka akan selalu mencintaimu. Di sini subjeknya menggunakan they dan langsung menggunakan will. To be-nya di sini hanya satu pilihannya will. Dan untuk kata kerjanya menggunakan verb pertama. Nomor 2, I will love you endlessly, yang artinya saya akan mencintaimu selamanya. Di sini subjeknya adalah I, to be-nya adalah will, dan kata kerja verb pertamanya adalah love.
Nomor 3, she will love you unconditionally. Yang artinya dia akan mencintaimu tanpa syarat. Di sini balik lagi subjeknya adalah she, tapi tetap to be-nya menggunakan will dan kata kerja pertamanya adalah love. Ingat, susunannya adalah dalam sebuah kalimat untuk simple future, itu adalah subjek ditambah will dan verb 1. Baik, yang kelima ialah simple past. Contoh pertama, he loved you last year. Yang artinya dia mencintaimu tahun lalu. Berarti sekarang sudah tidak mencintainya lagi. Subjeknya di sini adalah he, lalu kita ikuti dengan verb 2-nya, yaitu love. Hanya ditambah d aja atau ed biasanya. Nomor 2, they love to climb a tree when they were a child. Nah, di sini yang artinya mereka senang memanjat pohon ketika mereka masih kecil. Di sini subjeknya they dan verb keduanya adalah love juga. Nomor 3, I love you when we were in high school. Yang artinya, saya mencintai kamu ketika kita masih di SMA. Di sini subjeknya adalah I love, I maksud saya. Lalu kata kerja keduanya adalah love juga. Jadi kesimpulannya, untuk 5 tenses tadi, kalian hanya perlu mencari sebuah kata kerja, lalu sebuah kata kerja itu kalian rubah-rubah. Di sini tadi saya coba menggunakan kata-kata love, yang saya rubah menjadi love, lalu berubah jadi loves untuk simple present. Dan ada juga present continuous, love-nya saya rubah menjadi loving. Subjeknya kalian rubah-rubah juga. Dan yang ketiga adalah present perfect. Di sini love-nya menjadi verb 3, yaitu love. Yang keempat, yaitu simple future. Di sini love-nya hanya ditambah will, tapi menggunakan verb pertama. Dan yang terakhir, simple past, ialah ketika kita menggunakan verb 2. Contohnya love tadi. Terima kasih. Thank you for watching. Subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Lalu write down 5 tenses that you have learned in this video.